Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andika Nustriadi, kelas 3B dengan NIM 18 TMIA 316 dari kampus Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Oke, kali ini saya akan membahas hasil jawaban dari semester pendek saya, yaitu praktek pengecoran logam. Langsung saja kita beralih ke soalnya, yaitu sebutkan sifat-sifat pada pasir cetak yang harus dipenuhi untuk dijadikan cetakan pasir. Jawabannya yaitu A. Mempunyai sifat pasir cetak basah, di mana dalam sifat ini sangat dipengaruhi bahan pengikat dan kadar air yang terkandung di dalamnya. B. Sifat pasir cetak kering. Dalam kasus ini kadar air dan bahan pengikat akan mempengaruhi kekuatan pasir cetak saat kering. C. Sifat penguatan oleh udara. Dalam penguatan ini dikarenakan adanya penguapan dan pergerakan air dalam pasir cetak. D. Sifat-sifat panas, yaitu dalam kasus ini kemampuan pasir cetak untuk menahan cairan logam panas saat dituangkan disebut sifat-sifat panas. Dan terakhir E. Sifat-sifat sisa. Dalam sifat ini pasir cetak berhubungan dengan sifat pasir penuangan. Kita beralih ke nomor 2, yaitu bagaimana cara menguji kadar air pasir cetak. Jelaskan prosedur dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu dalam menguji kadar air dibutuhkan peralatan penguji kadar air dengan salah satunya yaitu timbangan berat, dan prosedurnya yaitu 1. Timbang campuran pasir awal 50 gram. 2. Keringkan spesimen dalam tungku pengering pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. 3. Kemudian spesimen didinginkan dengan disikator. 4. Yaitu timbang kembali buat campuran pasir. 5. Hitung perbedaan berat awal akhir dalam satuan persentase. Kita beralih ke nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan permeabilitas pasir cetak. Jawabannya yaitu permeabilitas pasir cetak adalah menentukan seberapa besar kemampuan pasir cetak yang dapat mengalirkan gas-gas dari cetakan atau logam cair yang mampu dilepaskan selama penuangan dalam pasir, dan bahan pengikat harus tanam suhu tinggi sehingga dinding rongga cetak tidak untuk saat penuangan logam cair. Kita beralih ke nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan pola cetakan pada pengecoran logam. Jawabannya yaitu pola cetakan dalam pengecoran logam adalah suatu alat bentuk sebagai master dalam pembuatan cetakan logam karena pola suatu tempat atau wadah untuk memenuhi standar dalam membuat pola cetak pada logam. Dan terakhir yaitu nomor 5. Sebutkan jenis-jenis yang dijadikan bahan untuk pola pada pengecoran logam dan sebutkan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya yaitu 1. Logam pola. Kelebihannya mudah didapat, bisa digunakan untuk produksi maksal. Kekurangannya itu tingkat kesulitan perjakan, tidak bisa mengerjakan pola yang rumit. Kedua yaitu resin sintesis. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk bentuk ukuran yang rumit. Kedua, biasanya untuk produksi maksal. Kekurangannya itu harga relatif mahal dan sulit didapat. Ketiga yaitu styrofoam. Kelebihannya mampu menahan panas, ringan dan tahan air. Kekurangannya itu tidak untuk produk dengan kuantitas banyak. 4 yaitu plastik. Kelebihannya dalam segi biaya murah dalam pembuatan pola. Kekurangannya yaitu kemasan plastik tidak bisa hancur. Dan yang terakhir kayu. Dengan kelebihannya itu pembuatan pola lebih cepat dan mudah. Kekurangannya itu kurang tahan terhadap gesekan. Ya, itulah hasil jawaban tugas semester pendek saya, itu praktik pengecoran logam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.